Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera nama budaya. Salam. Pak Made dan teman-teman semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada pasien dengan diagnosa medis ulcus pepticum. Anggota kelompok kami yang pertama, Nikade Satria Dihari sebagai pemateri, Ida Ayumas Narayani, saya sendiri sebagai moderator dan pemateri, Kadek Rolis Kresnaryadi Putra sebagai pemateri, Ulan Setioningrum sebagai pemateri, Imade Manisa Supriyadi sebagai pemateri, Ninyoman Lara Sintia Dewi sebagai pemateri, Nikomang Tri Devi Artasa Fitri sebagai pemateri, Kadek Risma Dwianti sebagai pemateri, dan Niluh Pitasari sebagai pemateri. Pemaparan presentasi dibagi menjadi dua, yaitu pemaparan konsep teori dan pemaparan asuhan keperawatan pada pasien dengan diagnosa medis ulcus pepticum. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ulan Setioningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulcus pepticum. Ulcus pepticum adalah suatu kondisi cedera asam peptik pada mukosa lambung yang dapat menyebabkan kerusakan hingga lapisan submukosa. Epidemiologi ulcus pepticum. Kejadian ulcus pepticum di Amerika Serikat dilaporkan sebesar 10%. Iran melaporkan prevalensi ulcus pepticum sebesar 8,20% dan ulcus gaster sebesar 3,26% dengan rentan usia 40-60 tahun. Sementara di Indonesia, prevalensi ulcus pepticum sebesar 6-15% pada usia 20-50 tahun dengan usia puncak terjadi pada usia 50-60 tahun. Etiologi dari ulcus pepticum. Penyebab ulcus pepticum adalah rusaknya mukosa traktus gastrointestinal. Kerusakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu peningkatan sekresi asam lambung, infeksi Helicobacter pylori, konsumsi obat non-steroid anti-inflammatory drugs, stres, merokok, dan mengkonsumsi alkohol. Manifestasi klinis dari ulcus pepticum. Gejala dan tanda yang biasa terjadi pada penderita ulcus pepticum yaitu nyeri epigastrium ringan sampai berat, rasa mual, regurgitasi, muntah, kehilangan nafsu makan, perut kembung, dan konstipasi. Patofisiologi dari ulcus pepticum adalah ketidakseimbangan antara faktor pelindung dari mukosa lambung dan faktor penyebab atau perusak mukosa lambung, sehingga terjadi kerusakan mukosa yang menyebabkan ulkus pada traktus gastrointestinal. Faktor pelindung atau protektif seperti mukus, bikarbonat, prostaglandin, dan sel epitel. Sedangkan faktor perusak destruktif yaitu penggunaan non-steroid anti-inflammatory drugs, Helicobacter pylori, asam lambung, dan pepsin. Permukaan epitelium pada lambung atau usus rusak dan berulkus atau luka akibat inflamasi dari faktor penyebab ulkus. Kemudian, merangsang produksi asam dan menekan sekresi mukus, sehingga menyebabkan degenerasi membran sel epitel dan terjadi difusi masif asam kembali ke epitel dinding lambung. Hal tersebut membuat perasaan tidak nyaman dan nyeri pada epigastrium. Kemudian, pada dasarnya, bakteri Helicobacter pylori mengandung enzim urease yang memproduksi amonia dari urea. Amonia akan bereaksi dengan asam lambung, membentuk monokloramin yang memicu rasa mual, heartburn atau rasa terbakar pada epigastrium dan muntah. WUC, ulcus pepticum, penyebab dan faktor predisposisi, asam dalam lumel, empedu, alkohol, bakteri pylori, stres, herediter, makanan, minuman yang dapat mengiritasi lambung, yang akan mengakibatkan peningkatan permeabilitas lambung sehingga asam lambung berdifusi ke mukosa, dan lambung mengeluarkan histamin yang dapat merangsang sekresi asam sehingga asam meningkat dan dapat merusak mukosa lambung dan timbul penyakit ulcus pepticum.
Tindakan yang dilakukan yaitu tindakan pembedahan astrogastrektomi mengakibatkan pelepasan mediator nyeri dalam kurung histamin, bradykinin, prostaglandin sampai ke modulus spinalis dan otak korteks somatic sensorik dan timbul diagnosa nyeri akut. Dari tindakan pembedahan gastrektomi akan mengakibatkan pengosongan lambung atau puasa dan anestesi yang menyebabkan peristaltikus tidak adekuat. Tidak ada cairan lambung yang keluar atau fluidus negatif, distensi abdomen, dan timbul diagnosa risiko ketidakseimbangan cairan dari pembedahan atau gastrektomi yang akan mengakibatkan robekan pada selaput perut, dan jika selaput perut terbuka maka akan timbul diagnosa risiko infeksi. Pemeriksaan fisik. Pada keadaan umum, biasanya klien tampak pucat, wajah meringis, konjungtivita anemis, mukosa bibir kering, takikardia. Klien tidak mampu menghabiskan porsi makanan yang disediakan, otot menelan lemah. Pada pemeriksaan abdomen terdapat nyeri tekan pada epigastrium, perkusi timpani, integumen kulit pucat, tugur kulit tidak elastis, kekuatan otot melemah. Pemeriksaan diagnostik. Endoskopi merupakan referensi standar untuk diagnosis dari ulkus peptikum karena endoskopi memungkinkan visualisasi dan dokumentasi fotografi sifat ulkus, ukuran, bentuk, dan lokasinya. Pemeriksaan sekretori lambung merupakan nilai yang menentukan dalam mendiagnosis alkahidria. Tindakan terdapat asam hidroklorida dalam getah lambung dan sindrom Zolliger-Ellison. Adanya bakteri H. fowleri dapat ditentukan dengan biopsi dan histologi melalui kultur, meskipun hal ini merupakan tes laboratorium khusus. Penata laksanaan. Tindakan pembedahan ada dua macam, yaitu reseksi bagian distal lambung atau gastrektomi sebagian dan fagostomi yang bermanfaat untuk mengurangi sekresi asam. Penurunan stres dan istirahat. Pasien memerlukan bantuan dalam mengidentifikasi situasi yang penuh stres dan melelahkan, memodifikasi diet. Tujuan diet untuk pasien ulkus peptikum adalah untuk menghindari sekresi asam yang berlebihan dan hipermotalitas saluran gastrointestinal. Obat-obatan. Pengobatan yang paling sering digunakan dalam ulkus peptikum mencakup antagonis reseptor histamin yang menurunkan sekresi asam lambung. Inhibitor pompa proton dapat menurunkan sekresi asam. Antasida antikolinersis yang menghambat sekresi asam lambung, dan kombinasi antibiotik dengan garam yang bisa menekan bakteri H. fowleri. Komplikasi. Pendarahan. Biasanya pendarahan pada ulkus duodenum cukup banyak dan arteri gastroduodenal berjalan di daerah posterior dari duodenum, dan biasanya pendarahan pada ulkus gaster sukar berhenti. Perforasi atau berlubang. Ulkus yang berpenetrasi ke dalam rongga peritoneum akan menyebabkan peritonitis kimia. Pasien biasanya akan dapat menjelaskan waktu dan tempat, kapan dan onset nyeri perut. Pasien dengan usia lanjut akan semakin besar memiliki resiko tinggi morbalitas dan mortalitas. Obstruksi penyempitan usus. Inflamasi akut pada duodenum dapat menyebabkan obstruksi mekanis dengan fungsional gastric outlet. Obstruksi dengan manifestasi klinik anoreksia atau nausea dan muntah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan diagnosa medis ulkus pepticus. Yang pertama yaitu anamnesis. Identitas pasien. Pasien bernama Tuan Wi, usia 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, berat badan 65 kg. Keluhan utama. Pasien mengatakan nyeri pada luka pasca operasi.
Rasional, rasa sakit atau nyeri merupakan gejala klinis yang biasa dialami pasien setelah menjalani operasi. Nyeri yang timbul disebabkan terputusnya jaringan tubuh pada proses operasi. Riwayat penyakit sekarang di sini menggunakan PKIR-ST. Yang pertama, P-nya, pasien dengan post-operasi gastrektomi tiba di ruangan pukul 13.00 WITA. Pasien mengeluh nyeri pada luka operasi. Q-nya, nyeri dirasakan seperti ditusuk-tusuk. R-nya, nyeri dirasakan di bagian kiri atas. S-nya, skala nyeri 7. T-nya, nyeri dirasakan terus-menerus. Rasional, rasa sakit atau nyeri merupakan gejala klinis yang bisa dialami pasien setelah menjalani operasi. Nyeri yang timbul disebabkan oleh terputusnya konektivitas jaringan tubuh pada proses operasi. Riwayat penyakit dahulu. Tuan W mengatakan sering mengalami nyeri ulu hati sebelumnya, terutama bila ia telat makan. Rasa nyeri tidak berlangsung lama dan akan hilang beberapa saat setelah ia makan. Tuan W juga mengatakan suka makan dengan rasa pedas dan suka minum kopi. Rasional, konsumsi makanan pedas dapat memicu meningkatkan produksi asam lambung. Kandungan kafein pada kopi juga dapat meningkatkan produksi asam lambung berlebihan. Kebiasaan pola makan yang tidak teratur dapat mengganggu sistem pencernaan dan menurunkan efek ternal, yaitu energi yang digunakan untuk mencerna dan menyerap makanan, sehingga kondisi tersebut yang mengakibatkan Tuan W menjalani operasi saat ini. Tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital, tekanan darahnya 130/90 mmHg, nadi 104 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius. Rasional, hasil pemeriksaan menunjukkan peningkatan tanda-tanda vital sebagai kompensasi dari rasa nyeri yang dirasakan pasien dan kemungkinan terjadi resiko infeksi pada luka operasi. Pemeriksaan fisik, keadaan umum, kesadaran kompusmitis, pasien tampak lemah, meringis dan gelisah. Rasional, kondisi lemah, meringis dan gelisah sebagai respon pasien terhadap kondisi yang dialami. Tekanan atau stres juga bisa ditimbulkan karena kurangnya pemahaman dan kondisi fisik yang dialami pasien saat ini. Status generalis. Mata, konjungtiva anemis, tidak ikterik, refleks pupil positif, isokor. Rasional, tidak ada masalah keperawatan. Telinga bersih, tidak ada serumen. Rasional, tidak ada masalah keperawatan. Hidung bersih, tidak ada lesi, tidak ada benjolan yang abnormal, tidak ada sekret. Rasional, tidak ada masalah keperawatan. Mulut, mukosa bibir kering. Rasional, kondisi tersebut menandakan tubuh mengalami dehidrasi. Leher, tidak terdapat distensi vena jugularis. Rasional, tidak ada masalah keperawatan. Baik, di sini saya Kadek Risma Duyanti akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya Pita Sari. Selanjutnya yaitu pemeriksaan toraks. Pada bagian jantung, inspeksi ictus cordis tidak terlihat, palpasi tidak ada nyeri tekan, perkusi batas jantung normal, auskultasi S1 per S2 normal, irama reguler, murmur atau negatif. Rasionalnya tidak ada masalah keperawatan. Selanjutnya yaitu pada bagian paru, inspeksi simetris, palpasi tidak ada nyeri tekan, perkusi terdengar bunyi sonor, auskultasi tidak terdengar bunyi nafas tambahan. Rasionalnya tidak ada masalah keperawatan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian abdomen. Inspeksi distensi abdomen plus, terdapat luka operasi, terpasang selang nasogastrik ke tabung hisap, dinding intermiten rendah, tidak berisi keluaran lambung. Auskultasi tidak terdengar bising usus. Palpasi terdapat nyeri tekan pada kuadran kiri atas. PKIRS-nya yaitu paliatif pasien dengan post-operasi. Kuantitasnya nyeri dirasakan seperti ditusuk-tusuk. Regionnya nyeri dirasakan di perut kiri. Skala nyerinya yaitu 7 dan timing nyeri dirasakan terus-menerus.
Perkusi terdapat bunyi timpani. Rasionalnya adalah pada kondisi tersebut terdapat dua kemungkinan, yaitu yang pertama tidak ada cairan di dalam lambung, yang kedua terdapat sumbatan pada saluran ke tabung hisap tersebut. Tidak adanya bising usus disebabkan oleh fungsi saluran cerna belum kembali secara optimal. Pasien mengalami nyeri dengan intensitas berat. Selanjutnya yaitu integumen. Warna kulit pucat, turgor agak kurang elastis atau sedang. Rasionalnya, hal tersebut menunjukkan pasien mengalami dehidrasi karena proses metabolisme belum terjadi secara optimal. Selanjutnya yaitu pada bagian genitalia terpasang urin kateter atau urin bag 200 cc, warna urin kuning pekat. Rasionalnya, urin pasien sedikit, warna urin kuning pekat menunjukkan pasien mengalami dehidrasi. Selanjutnya yaitu ekstremitas atas, terpasang infus intravenas 1000 ml, dextrosa 5%, NaCl 0,45% selama 8 jam pada tangan kanan. Aktivitas otot lemah, CRT kurang dari 2 detik. Selanjutnya yaitu ekstremitas bawah. Kekuatan otot lemah, CRT kurang dari 2 detik. Aktivitas dibantu oleh keluarga. Rasionalnya, kelemahan otot dikarenakan pengaruh anestesi dan kondisi pasca operasi mengharuskan pasien untuk beristirahat di tempat tidur. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan yaitu yang pertama, pemeriksaan barium pada saluran gastrointestinal atas. Rasionalnya yaitu untuk dapat menunjukkan adanya ulkus. Yang kedua yaitu endoskopi gastrointestinal. Rasionalnya yaitu untuk mengidentifikasi perubahan inflamasi ulkus dan lesi. Yang ketiga yaitu biopsi dan histologi. Rasionalnya yaitu untuk mengetahui adanya Helicobacter pylori melalui kultur. Yang keempat yaitu pemeriksaan darah lengkap. Hb yaitu 8,6 gram per dl atau 11,2 sampai dengan 15,7. Leukosit 13.800 per UL atau 3.980 sampai dengan 10.040. Hematokrit yaitu 28% atau 34 sampai dengan 45. Eritrosit yaitu 41, 10⁻⁶ per dl atau 3,9 sampai dengan 5,2. Trombosit yaitu 304.000 per UL atau 150.000 sampai dengan 450.000. Rasionalnya yaitu Hb rendah, leukosit meningkat, hematokrit rendah, rentang normal, trombosit dalam rentang normal. Selanjutnya yaitu mengenai terapi. Terapi yang diberikan yaitu cefosubuxam 2 kali 1 gram, omeprazol 1 kali 40 mg, antren 3 kali 2 ml, cairan infus yaitu 1000 ml, dextrosa 5%, NaCl 0,45% selama 8 jam atau 42 TPM. Baik, sekian dari pemaparan materi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang diagnosa keperawatan. Untuk yang pertama, tanda dan gejalanya, data subjektif. P. Pasien mengatakan nyeri pada luka pasca operasi. Q-nya nyeri dirasakan seperti ditusuk-tusuk. R-nya nyeri dirasakan di perut bagian kiri atas. Skala nyerinya 7. T nyeri dirasakan terus-menerus. Untuk data objektif, TTP tekanan darah 130/70 mm/Hg. N-nya 104 kali per menit. Respirasi 24 kali per menit. Suhu 38 derajat Celcius. Pasien tampak meringis kesakitan, lemas dan gelisah, serta pasien tampak pucat. Untuk etiologinya, ulkus pepticum diberikan tindakan pembedahan gastrektomi.
yang menyebabkan pelepasan mediator nyeri dan merangsang hipotalamus pada pusat nyeri, yang menyebabkan persepsi nyeri dan terjadinya nyeri akut. Untuk problemnya di sini nyeri akut. Untuk rasionalnya, masalah keperawatan nyeri akut ditegakkan karena data-data dominan menunjukkan pasien mengalami nyeri pada luka pasca operasi dengan intensitas berat. Skala nyeri 7. Untuk diagnosa yang kedua, tanda gejala, data subjektifnya, pasien mengatakan belum dapat kentut dan belum dianjurkan untuk minum. Perutnya terasa kembung dan nyeri pada luka pasca operasi. Untuk data objektifnya, TTP, tekanan darah 130/70 mmHg, nadi 104 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, mukosa bibir kering, selang nasogastrik ke tabung hisap tidak berisi, keluaran lambung, distensi abdomen, pasien gelisah, terpasang infus intravena, dextroxa 5% dan NaCl 0,45%. Urin output 200 cc, urin berwarna kuning pekat, berat badan 65 kg. Untuk etiologinya, ulkus pepticum setelah tindakan pembedahan gastrektomi, adanya pengosongan lambung atau puasa dan dipengaruhi oleh anestesi, dan terjadi peristaltik usus adekuat, tidak ada cairan lambung yang keluar atau flatus, distensi abdomen, dan risiko ketidakseimbangan cairan. Untuk masalahnya, risiko ketidakseimbangan cairan. Untuk rasionalnya, data menunjukkan selang nasogastrik ke tabung hisap tidak berisi keluaran lambung, pasien masih dalam kondisi diet oral tunda. Pemberian nutrisi hanya melalui parental. Masalah keperawatan pada pasien menunjukkan kondisi saluran gastrointestinal yang belum mampu bekerja secara optimal sehingga mempengaruhi keseimbangan cairan tubuh pasien. Untuk diagnosa yang ketiga, tanda dan gejalanya, data subjektif, pasien mengatakan nyeri pada luka operasi. Data objektifnya, pasien tampak lemah, konjungtivitis tipe anemis, TTP, tekanan darah 130/70 mmHg, nadi 104 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, dan leukosit 13.800 UL. Untuk etiologinya, ulkus pepticum yang setelah dilakukan tindakan pembedahan gastrektomi menyebabkan luka bedah insisi dan menyebabkan adanya peningkatan leukosit dan terjadinya risiko infeksi. Untuk masalahnya, risiko infeksi. Untuk rasionalnya, masalah keperawatan infeksi ditegakkan karena terdapat batasan karakteristik pasien mengatakan sakit pada luka pasca operasi, luka tampak kemerahan, adanya peningkatan suhu 38 derajat Celcius dan leukosit 13.000 UL. Baik, di sini saya Nikomang Tridevi Artasa Fitri akan melanjutkan penjelasan mengenai rencana keperawatan. Ada diagnosa, intervensi, dan rasional. Yang pertama, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 2 kali 6 jam, maka kontrol nyeri meningkat dengan kriteria hasil SLKI. Kontrol nyeri. Yang pertama, melaporkan nyeri terkontrol nilai 4, kemampuan mengenali onset nyeri nilai 5, kemampuan mengenali penyebab nyeri nilai 5, kemampuan menggunakan teknik non-farmakologi nilai 5, dukungan dari orang terdekat nilai 5. Keterangannya, nilai 1 menurun, 2 cukup menurun, 3 sedang, 4 cukup meningkat, dan 5 meningkat. Keluhan nyeri nilai 5, penggunaan analgesik nilai 5, keterangan 1 meningkat, 2 cukup meningkat, 3 sedang, 4 cukup menurun, dan 5 menurun. Total nilainya 34. Yang pertama, intervensi.
Kolaborasi pemberian analgetik, rasionalnya membantu menurunkan hingga menghilangkan nyeri. Intervensi yang kedua, berikan teknik non-farmakologi, nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri. Rasionalnya memberikan rasa nyaman dan mampu mengalihkan nyeri. Intervensi yang ketiga, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Rasionalnya memberikan pengetahuan sehingga pasien merasa tenang. Yang keempat, monitor efek samping menggunakan analgesik. Rasionalnya untuk mencegah faktor yang dapat menurunkan kondisi pasien dan efek samping obat tersebut. Yang kelima, identifikasi skala nyeri. Rasionalnya untuk mengevaluasi tindakan yang telah diberikan. Yang kedua, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x24 jam, maka keseimbangan cairan meningkat dengan kriteria hasil SLKI. Keseimbangan cairan, yang pertama asupan cairan nilai 3, keluaran urin nilai 3, kelembapan membran mukosa nilai 4, status cairan tugor kulit nilai 4, pengisian vena nilai 5. Keterangan nilai 1 menurun, 2 cukup menurun, 3 sedang, 4 cukup meningkat, dan 5 meningkat. Kadar Hb nilai 5, kadar Ht nilai 5. Keterangan 1 memburuk, 2 cukup memburuk, 3 sedang, 4 cukup membaik, dan 5 membaik. Total nilainya 29. Intervensi yang pertama, catat intake output dan balance cairan 24 jam. Rasionalnya menilai keseimbangan cairan pasien. Intervensi yang kedua, berikan cairan intravena. Rasionalnya memenuhi kebutuhan cairan pasien dan mencegah dehidrasi. Intervensi yang ketiga, monitor status hidrasi, frekuensi nadi, kekuatan nadi, akral, pengisian kapiler, pelembapan mukosa, tugor kulit, tekanan darah. Rasionalnya untuk mengevaluasi perkembangan kondisi pasien. Intervensi yang keempat, kolaborasi pemberian Hb dan Ht. Rasionalnya merupakan screening sederhana untuk mendeteksi anemia. Peningkatan Hb dapat menunjukkan indikasi adanya dehidrasi. Sebaiknya penurunan Ht menunjukkan adanya dehidrasi. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x24 jam, maka tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil SLKI. Demam nilai 5, kemerahan nilai 5, nyeri nilai 5, bengkak nilai 5. Keterangannya 1 meningkat, 2 cukup meningkat, 3 sedang, 4 cukup menurun, 5 menurun. Kadar sel darah putih nilai 5, keterangan 1 memburuk, 2 cukup memburuk, 3 sedang, 4 cukup membaik, dan 5 membaik. Total nilainya 25. Intervensi yang pertama, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Rasionalnya untuk mengetahui kemungkinan terjadi resiko infeksi pada luka operasi. Intervensi yang kedua, batasi jumlah pengunjung. Rasionalnya mencegah terjadinya infeksi silang nosokomial. Intervensi yang ketiga, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Rasionalnya mencegah dan meminimalkan terjadi infeksi silang nosokomial. Intervensi yang keempat, jelaskan tanda dan gejala infeksi. Rasionalnya memberikan pengetahuan agar pasien dan keluarga dapat mencegah infeksi. Yang intervensi yang kelima, kolaborasi pemeriksaan leukosit. Rasionalnya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya infeksi sistemik. Keempat, implementasi keperawatan. Diagnosa keperawatan yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik atau prosedur operasi, ditandai dengan 1. Data subjektif yaitu
Pasien mengatakan nyeri pada luka pasca operasi. Alat ukur atau metode yang digunakan adalah PQRST. P atau penyebab. Pasien mengatakan nyeri pada luka pasca operasi. Q atau kualitas. Nyeri dirasakan seperti ditusuk-tusuk. R atau penyebaran. Nyeri dirasakan di perut bagian kiri atas. S atau skala. Skala nyeri 7. T, time atau waktu. Nyeri dirasakan terus-menerus. Yang kedua, data objektif. Tanda-tanda vital yang pertama yaitu tekanan darah 130/70 mmHg. Nadi 104 kali per menit. Respirasi 24 kali per menit. Suhu 38 derajat Celcius. Pasien tampak meringis kesakitan, lemas, dan gelisah. Pasien tampak pucat. Tanggal 1 Januari 2021 pada pukul 2 siang, implementasi keperawatan yang diberikan yaitu melakukan kolaborasi pemberian analgesik. Respon subjektifnya, pasien mengatakan bersedia diberikan injeksi. Sedangkan objektif, pasien diberikan injeksi omeprazol 1x2 gram dan antrain yang pertama 1x2 mili. Implementasi yang kedua pada pukul 2:15 memberikan teknik non-farmakologi atau nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri. Respon subjektif yaitu pasien mengatakan memahami tentang apa yang dijelaskan. Objektifnya, pasien tampak melakukan nafas dalam. Pada pukul 2:20, implementasi yang ketiga yaitu menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Respon subjektif yaitu pasien mengatakan memahami tentang apa yang dijelaskan. Objektifnya, pasien tampak menganggukkan kepala, keluarga tampak mendampingi pasien. Pada pukul 3 sore, implementasi yang diberikan yaitu memonitor efek samping penggunaan analgesik. Respon subjektifnya yaitu pasien mengatakan terasa nyeri pada tangan yang terpasang infus pada saat petugas memberikan injeksi. Objektifnya, tidak terdapat tanda dan gejala efek samping penggunaan analgesik. Pada pukul 7 malam, implementasi yang diberikan yaitu mengidentifikasi skala nyeri. Respon subjektifnya yaitu pasien mengatakan nyeri sedikit berkurang. Pengkajian nyerinya yaitu P atau penyebab. Pasien mengatakan nyeri pada luka operasi sedikit berkurang. Q atau kualitas. Nyeri dirasakan seperti tersayat. R atau penyebaran. Nyeri dirasakan di perut bagian kiri atas. S atau skala. Skala nyeri yaitu 5. T atau time. Nyeri dirasakan terus-menerus. Untuk respon objektifnya yaitu pasien tampak lemah. Pada 1 Januari 2021 pukul 22.00, implementasi yang diberikan yaitu melakukan kolaborasi pemberian analgesik. Respon subjektifnya yaitu pasien mengatakan bersedia diberikan injeksi. Objektifnya, pasien diberikan injeksi antrain yang kedua yaitu 1x2 mili. Untuk implementasi yang kedua, pukul 22:10 memberikan teknik non-farmakologi atau nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri. Respon subjektifnya yaitu pasien mengatakan memahami tentang apa yang dijelaskan.
objektif, pasien tampak melakukan nafas dalam secara mandiri. Pada pukul 22.15, implementasi yang diberikan yaitu menjelaskan penyebab periode atau pemicu nyeri. Respon subjektifnya yaitu pasien mengatakan memahami tentang apa yang dijelaskan. Respon objektifnya, pasien tampak menganggukkan kepala, keluarga tampak mendampingi pasien. Pada pukul 22.25, implementasi yang diberikan yaitu memonitor efek samping penggunaan analgesik. Respon subjektifnya yaitu pasien mengatakan terasa nyeri pada tangan yang terpasang infus pada saat petugas memberikan injeksi. Respon objektifnya, tidak terdapat tanda dan gejala efek samping penggunaan analgesik. Pada pukul 22.30, implementasi yang diberikan yaitu mengidentifikasi skala nyeri. Respon subjektif pasien yaitu pasien mengatakan nyeri berkurang. Pengkajian nyeri yaitu P, penyebab. Pasien mengatakan nyeri pada luka operasi berkurang. Q atau kualitas, nyeri dirasakan seperti disayat. R atau penyebaran, nyeri dirasakan di perut bagian kiri atas. S atau skala, skala nyeri 4. T, time atau waktu, nyeri dirasakan hilang timbul. Untuk objektifnya, pasien tampak lebih tenang. Diagnosa keperawatan yang kedua yaitu resiko ketidakseimbangan cairan berhubungan dengan prosedur pembedahan gastrektomi, ditandai dengan data subjektifnya yaitu pasien mengatakan belum dapat kentut dan belum dianjurkan untuk minum. Perutnya terasa kembung dan nyeri pada luka pasca operasi. Data objektifnya, tanda-tanda vital yang pertama yaitu tekanan darah 130/70 mmHg, nadi 104 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, dan suhu 38 derajat Celcius. Mukosa bibir kering, selang nasogastrik ketabung hisap tidak berisi keluaran lambung, distensi abdomen, pasien gelisah, terpasang infus intravena dextroxa 5% dan NaCl 0,45%. Urin output 200 cc, urin berwarna kuning pekat, berat badan 65 kg. Pada tanggal 1 Januari 2021, pukul 2 siang, implementasi yang diberikan yaitu mencatat intake output dan balance cairan 24 jam. Respon subjektifnya yaitu pasien mengatakan dianjurkan untuk minum sedikit setelah dapat kentut. Objektifnya, cairan masuk yaitu infus 1000 ml per 8 jam pertama. Sisa 800 cc, masuk 200 cc, terapi analgesik 2 ml plus aquabides 8 cc sama dengan 10 cc. Terapi penghambat pompa proton atau omeprazol 10 cc, air metabolisme 5 cc per kilogram, BB per hari yaitu 5 kali 65 sama dengan 325 cc per hari sama dengan 14 cc per jam. Cairan keluar IWL 10 cc kali 65 kg sama dengan 650 cc per hari, yaitu 27 cc per jam. IWL kenaikan suhu 10% kali cm kali jumlah kenaikan suhu ditambah IWL normal, yaitu 10% dikali 234 dikali 1 ditambah 27 cc sama dengan 50,4 cc per jam. NGT negatif, feses negatif, urin 50 cc, total cairan keluar 50,4 ditambah 50 sama dengan 100,4 cc. BC intake output yaitu 234 dikurang 100,4 cc sama dengan 133,6 cc per jam. Pada pukul 14.30,
implementasi yang diberikan yaitu memberikan cairan intravena. Respon subjektifnya yaitu negatif, respon objektifnya pasien sudah diberikan infus intravena dextrosa 5% dan NaCl 0,45% atau 1000 ml per 8 jam pertama. Pada pukul 16.00, implementasi yang diberikan yaitu memonitor status hidrasi atau frekuensi nadi, kekuatan nadi, akral, pengisian kapiler, kelembapan mukosa, turgor kulit, dan tekanan darah. Respon subjektifnya negatif, respon objektifnya tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 110/80 mmHg, nadi teraba 78 kali per menit, akral hangat, mukosa bibir kering, CRT 2 detik, turgor kulit elastis. Pada pukul 17.00, implementasi yang diberikan yaitu berkolaborasi dalam pemeriksaan HB dan HT. Respon subjektifnya, pasien bersedia untuk diperiksa. Respon objektifnya, spesimen darah telah diambil untuk pemeriksaan HB dan HT. Selanjutnya, diagnosa keperawatan, risiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif, ditandai dengan data subjektif, pasien mengatakan nyeri pada luka operasi, data objektif, pasien tampak lemah, konjungtiva anemis, tanda-tanda vital tekanan darah 130/70 mmHg, nadinya 104 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, hasil pemeriksaan lab leukositnya 13.800 U/L. Kemudian implementasi memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Responnya S. Pasien mengatakan nyeri pada luka operasi. O. Tanda infeksi rubor tidak ada, kalor tidak ada, tumor tidak ada, dolor tidak ada, fungsi olesa tidak ada, akral tubuh hangat dengan suhu 37,5 derajat Celcius. Implementasi yang kedua, membatasi jumlah pengunjung. Responnya S. Pasien mengatakan tidak ada yang membesuk pasien selama dirawat. Hanya didampingi oleh keluarga saja, yaitu anaknya. Objektif, pasien tampak didampingi oleh keluarga, yaitu anaknya. Selanjutnya, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. S. Tidak ada atau tidak dapat direspon. O. Petugas sudah melakukan tindakan sesuai prosedur dan juga menghimbau keluarga untuk melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien. Selanjutnya, menjelaskan tanda dan gejala infeksi. S. Pasien mengatakan mengerti dengan penjelasan petugas. O. Pasien tampak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh petugas. Implementasi selanjutnya, berkolaborasi dalam pemeriksaan leukosit. Responnya, pasien bersedia untuk diperiksa. O. Spesimen darah telah diambil untuk pemeriksaan leukosit. Diagnosa keperawatan selanjutnya, risiko ketidakseimbangan cairan berhubungan dengan prosedur pembedahan gastrektomi, ditandai dengan data subjektif, pasien mengatakan belum dapat kentut dan belum dianjurkan untuk minum. Perutnya terasa kembung dan nyeri pada luka pasca operasi. Data objektif, tanda-tanda vital, tekanan darah 130/70 mmHg, nadi 104 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, mukosa bibir kering, selang nasogastrik ke tabung hisap tidak berisi keluaran lambung, distensi abdomen, pasien gelisah, terpasang infus intravena dextrosa 5% dan NaCl 0,45%, urin output 200 cc, urin berwarna kuning pekat, berat badan 65 kg. Implementasinya, mencatat intake output dan balance cairan selama 24 jam. Respon S. Pasien mengatakan sudah dapat kentut dan minum air sedikit demi sedikit, kurang lebih 50 cc air. O. Cairan masuk, cairan infus 3000 ml per 24 jam, sisa 200 cc, terapi analgesik 2 ml AQBDS 8 cc, dikali 3 per hari jadinya 30 cc. Terapi penghambat pompa proton atau omeprazol 10 cc dikali 1 per hari jadinya 10 cc. Total cairan masuk 2890 cc.
Cairan keluar NGT 20 cc feses tidak ada, urin 450 cc, IWL 10 cc dikali 65 kg sama dengan 650 cc per 24 jam. Total cairan keluar yaitu 470 ditambah 650 sama dengan 1120 cc. Balance cairan sama dengan intake dikurangi output, yaitu 2890 dikurangi 1120. Jadi total balance cairan yaitu 1170 cc per 24 jam. Lanjutan, implementasi, memberikan cairan intravena, S, tidak ada respon. O, pasien sudah diberikan infus intravena dextrosa 5% dan NaCl 0,45%. Selanjutnya, implementasi, memonitor status hidrasi, yaitu frekuensi nadi, kekuatan nadi, akral, pengisian kapiler, kelembaban mukosa, turgor kulit, dan tekanan darah. Respon S, tidak ada respon. O, TTV tekanan darah 110/70 mm/Hg, nadi teraba 80 kali per menit, akral hangat, mukosa bibir lembab, CRT kurang dari 2 detik, turgor kulit elastis. Implementasi selanjutnya berkolaborasi dalam pemeriksaan HB dan HT. Respon S, tidak ada respon. O, hasil pemeriksaan HB yaitu 13 gram per DL, hasil pemeriksaan HT yaitu 45%. Swastiastu, perkenalkan saya Manisa Supriyadi. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya, yaitu berjudul Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Diagnosa Medis Ulcus pepticum. Pada tanggal 2 Januari 2021 waktu jam 2, diagnosa keperawatan risiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif ditandai dengan data subjektif. Pasien mengatakan nyeri pada luka operasi. Jam 2.45, data objektif pasien tampak lemah, konjungtiva anemis. Jam 3, tanda-tanda vital, tekanan darah 130/70 mmHg, nadi 104 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, dan leukosit 13.800 U/L. Implementasi, memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Respon, pada respon subjektif, pasien mengatakan nyeri pada luka operasi. Pada respon objektif, tanda infeksi rubor tidak ada, kalor tidak ada, tumor tidak ada, donor tidak ada, fungsi lesa tidak ada, akral tubuh hangat dengan suhu 37 derajat Celcius. Membatasi jumlah pengunjung. Pada respon subjektif, pasien mengatakan tidak ada yang menjenguk pasien selama dirawat, hanya didampingi keluarga saja dan anaknya. Pada respon objektif, pasien tampak didampingi oleh keluarga dan anaknya. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Pada respon objektif, petugas sudah melakukan tindakan sesuai prosedur dan juga menghimbau keluarga untuk melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien. Pada tanggal 2 Januari 2021 jam 3:05, implementasi menjelaskan tanda dan gejala infeksi. Respon subjektif, pasien mengatakan mengerti dengan penjelasan petugas. Respon objektif, pasien tampak mengerti dengan apa yang disampaikan petugas. Jam 3:10 berkolaborasi dalam pemeriksaan leukosit. Respon objektif, hasil pemeriksaan darah menunjukkan leukosit 10.500 U/L. Evaluasi keperawatan. Tanggal 1 Januari 2021 jam 11, diagnosa keperawatan nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik atau prosedur operasi ditandai dengan data subjektif. Pasien mengatakan nyeri pada luka pasca operasi. P. Pasien mengatakan nyeri pada luka pasca operasi. Q. Nyeri dirasakan seperti ditusuk-tusuk. R. Nyeri dirasakan di perut bagian kiri atas. S. Skala nyeri 7. Nyeri T. Nyeri dirasakan terus-menerus
Data objektif, tanda-tanda vital. Tekanan darah 130/70 mmHg, nadi 104 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Pasien tampak meringis, kesakitan, lemas, dan gelisah. Pasien tampak pucat. Respon atau catatan perkembangan. Subjektif. Pasien mengatakan nyeri berkurang. Objektifnya, kriteria 1 melaporkan nyeri terkontrol cukup meningkat. Kriteria 2 mengenali onset nyeri meningkat. Kriteria 3 mengenali penyebab nyeri meningkat. Kriteria 4 menggunakan teknik non-farmakologi meningkat. Kriteria 5 dukungan dan orang terdekat meningkat. Kriteria 6 keluhan nyeri menurun skala nyeri 4. Kriteria 7 penggunaan analgesik sedang. Total nilai 32 dari 34. Asesmen masalah teratasi sebagian. Planning lanjutkan intervensi. Kolaborasi pemberian analgesik, berikan teknik non-farmakologi atau napas dalam untuk mengurangi rasa nyeri. Identifikasi skala nyeri. Tanggal 2 Januari 2021 jam 2, diagnosa keperawatan risiko ketidakseimbangan cairan berhubungan dengan prosedur pembedahan atau gastrektomi ditandai dengan data subjektif. Pasien mengatakan belum dapat kentut dan belum dianjurkan untuk minum. Perut terasa kembung dan nyeri pada luka pasca operasi. Data objektif. Tanda-tanda vital. Tekanan darah 130/70 mmHg. Nadi 104 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Mukosa bibir kering, selang nasogastrik ke tabung hisap tidak berisi keluaran lambung, distensi abdomen, pasien gelisah, terpasang infus intravena dextrosa 5% dan NaCl 0,4%, urin output 200 cc, urin berwarna kuning pekat, berat badan 65 kg. Respon catatan perkembangan. Subjektif, pasien mengatakan nyeri sudah berkurang, pasien mengatakan sudah dapat kentut atau flatus, dan pasien sudah dianjurkan untuk minum sedikit demi sedikit. Objektif, keseimbangan cairan. Kriteria asupan cairan sedang, kriteria keluaran cairan sedang, kriteria kelembaban membran mukosa cukup baik, status cairan, turgor kulit cukup meningkat, pengisian vena meningkat, kadar Hb membaik 13 g/dl, kadar HT membaik 45%, total nilai 29 dari 29. Asesmen masalah teratasi. Planning, pertahankan intervensi, catat intake dan output dan balance cairan 24 jam, monitor status hidrasi atau frekuensi nadi, kekuatan nadi akral, pengisian kapiler, kelembapan mukosa, turgor kulit, dan tekanan darah. Pada tanggal 2 Januari 2021 jam 2, diagnosa keperawatan risiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif ditandai dengan data subjektif. Pasien mengatakan nyeri pada luka operasi. Data objektif, pasien tampak lemah, konjungtiva anemis. Tanda-tanda vital. Tekanan darah 130/70 mmHg, nadi 104 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, leukosit 13.800 U/L. Respon atau catatan perkembangan. Subjektif, pasien yang pertama subjektif, pasien mengatakan nyeri pada luka operasi berkurang. Yang kedua, respon objektif, kriteria demam menurun 30 derajat Celcius, kemerahan menurun, nyeri menurun skala nyeri 4, bengkak menurun, kadar sel darah putih membaik 10.500 U/L, total nilai
25 dari 25. Asesmen. Masalah gradasi planning, pertahankan intervensi, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, batasi jumlah pengunjung. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Shalom.